Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Pendeta Kurniadi. Nanti nama lengkapnya tanya ya, sengaja saya potong separuh saja. Karena kita kenalnya Pak Kur, Pendeta Pak Kurniadi. Masih muda kan? Masih muda. Terima kasih Pak Kur atas kesediaannya menerima kami dari IAIN Pontianak. Mahasiswa ini sebagian besar adalah mahasiswa psikologi Islam dengan mahasiswa studi agama-agama untuk mata kuliah perbandingan agama dan mata kuliah simbol keagamaan. Nah, kita beruntung pada pagi hari ini Pak Kurniadi ini, kalau tidak salah sekretarisnya ya. Nah, ini adalah Wihara Wimalakirti. Nanti beliau akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan Wimalakirti. Kemudian ada tulisan Nichiren ya, Nichiren. Karena kemarin kita sudah berkunjung ke Mahavihara Maitreya, salah satu aliran Buddha yaitu Maitreya. Nah, hari ini kita bertemu dengan Wimalakirti. Apa itu Wimalakirti? Tapi masih dalam satu lingkup agama. Berikan ceramah ya, penjelasan kepada mahasiswa kami terkait dengan sejarah berdirinya wihara ini, kemudian kepengurusannya, dan yang paling penting adalah silakan dimanfaatkan semaksimal mungkin, dicatat ya, karena ini momen penting bagi kita. Dan kami persilakan kepada Pak Kurniadi untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Terima kasih Pak dosen, Pak Samsul Hidayat. Selamat pagi adik-adik mahasiswa, mahasiswi. Salam sehat, salam Pancasila. Salam. Karena kita barusan memperingati hari lahir Pancasila. Terima kasih Pak dosen atas perkenalannya. Saya dengan beliau sama-sama di FKUB, adik-adik mahasiswa-mahasiswi. Jadi kami bagaimana bekerja sama memperjuangkan, menjaga supaya kerukunan dan kedamaian umat beragama di Kalimantan Barat khususnya ya, dan di Indonesia pada umumnya tetap terjaga dengan baik. Memang kadang juga ada tantangannya Pak, tidak mudah juga, tapi ya kami selalu berkomunikasi kalau ada hal-hal yang bisa mengganggu ya, itu kami bicarakan bersama. Baik, kami menyambut baik kehadiran mahasiswa-mahasiswi IAIN khususnya untuk mata pelajaran perbandingan agama ya, dan simbol agama, mengenal simbol agama. Nah, kami mengapresiasi kepada IAIN Institut Agama Islam Negeri Pontianak yang memasukkan ya mata pelajaran ini, karena kami menilai bahwa ini sebuah langkah maju, artinya bersikap terbuka terhadap perbedaan itu. Jadi kita tidak semata-mata hanya mempelajari, meyakini dan menghayati keyakinan sendiri ya, tapi berusaha juga untuk mempelajari. Kalau mempelajari itu saya kira tidak masalah, karena keyakinan kembali kepada pilihan masing-masing begitu. Nah baik, karena keterbatasan waktu, saya akan coba memberikan penjelasan singkat ya. Saya bukan seorang akademisi seperti Pak dosen, saya hanya ya praktisi aja lah mungkin ya. Tapi saya secara umum akan saya jelaskan bahwa sebenarnya agama Buddha itu berasal dari Pangeran Siddhartha Gautama.
kelahiran Pangeran Siddhartha Gautama itu 563 sebelum Masehi. Di istana yang sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas kemewahan itu tidak membuat dirinya bahagia. Batinnya merasa ada hal yang ada ketidakpuasan. Apalagi ketika beliau berjalan keluar dari istana melihat penderitaan rakyatnya. Jadi timbul dalam batin Pangeran Siddhartha Gautama, batin beliau bertanya, mengapa manusia harus lahir? Mengapa manusia harus tua, sakit, dan meninggal? Ini 4 peristiwa yang disaksikan langsung oleh Pangeran Siddhartha ketika melihat langsung kehidupan rakyatnya. Jadi dari situ Pangeran Siddhartha Gautama bertanya-tanya. Terus dalam dirinya berkecamuk ya, keinginan yang sangat kuat untuk mencari jawaban. Akhirnya diputuskan, saya akan meninggalkan istana dengan waktu itu sudah punya istri juga, istrinya namanya Yasodhara dan anaknya itu juga satu Rahula. Jadi ditinggalkan, kemudian Pangeran Siddhartha ini berkelana ini dengan tujuan untuk mencari jawaban mengapa manusia harus lahir, tua, sakit, dan meninggal. Jadi beliau berkelana, berguru dari Brahmana yang satu ke Brahmana yang lain. Jadi di India pada waktu itu para guru spiritual itu disebut dengan Brahmana. Jadi pertapa begitu ya. Nah, sampai beliau juga menjalani pertapaan yang ekstrim, Pangeran Siddhartha Gautama, yaitu tidak makan, tidak minum, menyiksa diri, karena saking kuatnya keinginan untuk mendapatkan jawaban itu. Tapi akhirnya pada satu titik beliau menyadari bahwa pertapaan ekstrim ini akan merusak hidupnya. Artinya beliau tidak akan bisa bertahan hidup, akan segera meninggal. Akhirnya timbul kesadaran bahwa pertapaan ekstrim ini tidak boleh dilakukan. Akhirnya disadari bahwa menjalankan pertapaan harus dengan jalan tengah. Artinya tidak boleh ekstrim, harus yang seimbang perjalanan spiritualnya. Sampai akhirnya singkat cerita beliau bertapah di bawah pohon Bodhi. Nah, disitulah beliau mencapai penerangan sempurna. Penerangan sempurna ini mendapat pencerahan dari proses pertapaannya. Akhirnya beliau menemukan bahwa penderitaan manusia itu berasal dari 4 kebenaran mulia. Jadi itu inti pokok dari kesadaran beliau, menyadari hukum 4 kebenaran mulia itu. 4 kebenaran mulia itu adalah dukkha. Dukkha ini adalah penderitaan. Nah, manusia sesungguhnya ketika lahir itu adalah sebuah penderitaan. Karena begitu lahir kita akan mengalami proses yang namanya tua, sakit, berpisah dengan orang yang kita cintai, bertemu dengan orang yang kita tidak sukai, itu sebuah penderitaan juga. Misalnya kita punya musuh dan kita bertemu dengan musuh kita itu dalam satu kesempatan yang tidak bisa kita tolak, itu juga penderitaan. Jadi penderitaan itu banyak dalam hidup ini. Penderitaan karena sakit-sakitan itu sebuah penderitaan juga. Penderitaan karena perubahan hidup dalam dunia ini terus mengalami perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Bukan saja ilmu pengetahuan, diri manusia juga terus berubah. Dari muda, dari bayi, remaja, dewasa, tua, sakit-sakitan, lalu meninggal. Itu penderitaannya. Nah, itu menyadari 4 kebenaran mulia, dukkha. Ini saya coba
karena saya tidak terlalu mendetail juga, karena sebenarnya di agama Buddha itu alirannya banyak. Jadi saya mencoba menyampaikan pengertian agama Buddha secara umum. Nanti baru masuk secara khusus ke seperti yang Pak dosen tadi bilang, Vimalakirti ya. Saya sudah ini agak tua, jadi membutuhkan kacamata. Kalau Pak dosen mungkin lebih muda dari saya ya, dan mata beliau masih bagus. Jadi kebenaran duka itu adalah kebenaran tentang penderitaan. Jadi penderitaan itu ada tiga kategori penderitaan. Ya, sakit-sakitan, penderitaan karena perubahan itu yang tadi saya sudah sebutkan, bahwa hidup kita ini terus berubah, berkumpul ya. Kemudian penderitaan karena memiliki badan ataupun jasmani, sangkara duka, yaitu penderitaan karena kita lahir sebagai manusia sehingga harus mengalami proses lahir, tua, sakit dan sebagainya, sedih, kecewa dan sebagainya. Nah, kemudian kebenaran mulia yang kedua itu adalah sebab dari penderitaan ataupun dukkha samudaya. Jadi ketika macam penderitaan yang secara umum itu yang tadi saya sebutkan, itu tidak muncul begitu saja, tapi ada sebab yang mendahuluinya. Jadi saya kutip juga di dalam sutta ya, Sutta Paticcasamuppada. Itu bunyi suttanya itu begitu. Ini kitab. Dengan adanya ini terjadilah itu. Dengan timbulnya ini maka timbullah itu. Dengan tidak adanya ini maka tidak adalah itu. Dengan lenyapnya ini maka lenyaplah itu. Ini Khuddaka Nikaya Udana 40. Jadi ini menjelaskan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Semuanya itu ada sebab akibat, sebab musabab yang saling berhubungan. Maka disebut Paticcasamuppada. Jadi semuanya ada keterikatannya. Oke. Kemudian kebenaran yang mengenai dukkha samudaya ini sebenarnya sebab, mencoba mencari sebab kenapa manusia itu harus menderita. Ternyata sebabnya adalah dalam diri manusia itu ada sifat yang negatif, yaitu keserakahan. Kemudian ada 3 sifat pokok ya yang membuat manusia ini hidupnya menderita. Ya, itu juga kegelapan batin. Jadi keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin. Kegelapan batin ini artinya kesesatan. Manusia tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang benar. Nah, itu yang disebut tersesat. Jadi batinnya itu gelap. Sebabnya ada 3 sifat: kebencian, keserakahan, dan kegelapan batin. Inilah yang menjadi sebabnya. Kemudian masuk ke 4 kebenaran mulia yang ketiga itu dukkha nirodha, lenyapnya penderitaan. Nah, ini di sini sudah masuk kepada bagaimana melenyapkan ya penderitaan itu. Jadi sebenarnya kalau mau terbebas dari penderitaan atau kebahagiaan sejati, itu artinya kita, kalau di Buddhis, di Buddha, kebahagiaan sejati itu bukan setelah meninggal, bukan hanya setelah meninggal saja. Jadi di Buddha itu kebahagiaan ataupun suasana nirwana itu bisa dirasakan pada saat kehidupan sekarang ini. Selagi kita masih hidup, kita bisa. Bagaimana caranya? Itu satu-satunya adalah mengatasi ego, sifat ego manusia. Bahwa manusia itu
menderita itu sebenarnya juga karena dasarnya egois, ego, mementingkan diri sendiri, tidak berpikir tentang orang lain, tentang lingkungan, tentang bangsa dan negara, tentang dunia. Nah, jadi dalam ajaran Buddha itu dilatih bagaimana setiap individu itu harus bisa mengatasi egonya. Nah, maka di dalam doa umat Buddha, seorang penganut Buddha, doanya itu adalah semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabes sata bhavantu sukhitata. Nah, itu doanya umat Buddha. Bagaimana selalu setiap saat mendoakan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia itu melintasi batas suku, agama, golongan, apapun itu. Semuanya makhluk, semua makhluk hidup. Makhluk hidup bukan hanya seperti kita manusia ya, bahwa di dunia ini juga ada juga makhluk hidup lain, ya, flora, fauna, dan sebagainya. Kemudian yang tadi kan lenyapnya penderitaan. Nah, yang keempat itu dukkha nirodha gamini patipada magga. Artinya jalan menuju lenyapnya penderitaan. Ini sudah membahas tentang bagaimana cara melenyapkan duka dengan mempraktekkan jalan mulia berunsur 8. Nah, ini inti pokok dari seorang penganut Buddha, bahwa harus mempraktekkan jalan mulia berunsur 8. Apa itu? Yang pertama itu adalah pikiran yang benar. Karena saya tidak hafal, jadi maaf ya. Maaf, yang pertama itu pengertian benar, samaditi dalam bahasa Palinya. Yang kedua, pikiran benar, sama sankappa. Kemudian yang ketiga, ucapan benar, sama vaca. Kemudian yang keempat, perbuatan yang benar, sama kamanta. Yang kelima, pencaharian benar, sama ajiva. Kemudian yang keenam, daya upaya benar, sama fayama. Yang ketujuh, perhatian benar, sama sati. Yang kedelapan, konsentrasi benar, sama samadhi. Jadi ini semua melatih atau membimbing ya seorang penganut Buddha untuk melakukan segala sesuatunya dengan mengutamakan kebenaran. Ucapan yang benar juga saya kira adik-adik mahasiswa bisa pahami ya, bahwa kita tidak boleh memfitnah, tidak boleh berbohong. Kita harus mengatakan yang sebenarnya, meskipun yang sebenarnya itu menyakitkan ya. Nah, itu sebenarnya ini landasan bagi umat Buddha, jalan mulia berunsur 8. Ini sebuah perjuangan, tidak mudah, tidak gampang gitu ya, bisa dilakukan. Tapi bagaimanapun Sang Buddha selain mewariskan ajarannya dalam bentuk kitab suci, nah beliau juga mewujudkan objek pemujaan untuk memudahkan seorang penganut Buddha bisa konsentrasi, bisa mawas diri, bisa introspeksi diri di hadapan objek pemujaan itu. Oleh sebab itu, objek pemujaan agama Buddha itu juga bukan terdiri dari satu jenis saja. Nah, seperti adik-adik mungkin sudah pernah berkunjung seperti kata Pak dosen tadi ke Mahavihara Maitreya. Nah, di situ kan objek pemujaannya itu adalah bersimpuh ataupun menghadap ke patung gitu ya ketika ritual. Nah, kami di sini juga objek pemujaan yang ada di hadapan adik-adik
mahasiswa-mahasiswi sekalian. Nah, kami di sini tidak ada patung, tapi dalam bentuk aksara. Nah, kalau dibuka itu ada aksara Buddha namanya. Nah, aksara ini diwujudkan langsung oleh Buddha yang memulai sejarahnya dengan masa yang berbeda dengan Buddha Pangeran Siddhartha Gautama. Kalau Pangeran Siddhartha Gautama itu abad ke-5 sebelum Masehi. Kalau Buddha Nichiren yang merupakan cikal bakal dari aliran Nichiren Shoshu ini itu 1222. Jadi sudah masuk ke Masehi ya. Jadi kurun waktu pada masa yang berbeda. Tapi semua sumber dari ajaran ataupun aliran sekte di Buddha itu semuanya bersumber pada ajaran Pangeran Siddhartha Gautama. Nah, Pangeran Siddhartha Gautama itu ketika mencapai kebuddhaan, mencapai penerangan sempurna, beliau dijuluki Buddha Sakyamuni atau Buddha Gautama. Buddha Sakyamuni ini mengandung arti bahwa Sakya itu adalah suku ya, nama suku di India, Sakya. Muni, Sakyamuni. Muni adalah orang yang agung. Jadi orang yang diagungkan dari suku Sakya. Jadi kami sering menyebut Buddha Sakyamuni. Itu adalah sama. Itu adalah julukan dari pangeran ataupun Buddha Gautama. Nah, ini semuanya bersumber dalam perkembangannya setelah Buddha Gautama itu moksa di umur 80 tahun. Pada waktu itu belum ada tradisi tulisan. Jadi semua ajaran dari Buddha Gautama itu diperdengarkan. Karena belum ada ditemukan pulpen ya, kertas belum ada itu. Jadi oleh sebab itu murid-murid beliau ketika beliau sudah moksa kemudian berkumpul kembali dalam konsili pertama 100 tahun setelah Buddha Gautama meninggalkan dunia ini, mereka bertemu memperdengarkan kembali pembabaran dari ajaran Buddha Gautama. Oleh sebab itu, pada waktu itu murid-murid ataupun pengikutnya selalu memulai pembabaran itu dengan kalimat, begitulah yang saya dengar, begitulah yang saya dengar. Jadi untuk memastikan bahwa, untuk mengingat-ingat kembali. Nah, setelah sudah ada ditemukan kertas dan alat tulis, baru disalin ajaran-ajaran dari Buddha Gautama itu. Kurang lebih 50 tahun ya, masanya beliau memberikan ajarannya, dan itu sangat banyak ternyata kitabnya. Itu disebut dengan kitab suci agama Buddha itu Tripitaka, 3 keranjang besar. Nah, 3 keranjang besar ini masing-masing berisi tentang banyak kitab-kitab lagi yang bergabung di situ. Jadi kalau dikumpul-kumpulkan, kitab dari Buddha Gautama berjumlah 87.000 kitab suci, sangat banyak. Oleh sebab itu tidak aneh apabila dalam perkembangannya agama Buddha itu terdiri dari aliran dan sekte yang berbeda-beda, tata cara sembahyangnya juga berbeda, objek pemujaan yang berbeda, kitab yang menjadi pedoman atau pegangan dari masing-masing sekte atau aliran itu berbeda juga. Nah, di sinilah uniknya Buddha, dan kami juga sebenarnya menghadapi satu tantangan juga, tantangan internal supaya tetap rukun dan damai. Artinya tidak boleh sampai ada keluar statement bahwa itu sesat, itu bukan ajaran Buddha. Nah, itu tidak boleh terjadi, karena kami secara internal juga hidup dalam perbedaan. Tapi itu sejauh ini kami tetap bisa rukun, bisa menghargai perbedaan-perbedaan itu. Yang penting semuanya bersumber dari kitab suci dari Buddha Gautama. Itu yang terpenting.
Nah, setelah Buddha Gautama itu moksa meninggalkan dunia ini, agama Buddha itu berkembang melalui jalur utara dan selatan. Jadi ada yang ke Sri Lanka, Nepal, kemudian ke Tibet, kemudian ke Thailand, ke Laos, Myanmar, dan salah satu jalurnya itu yang ke Indonesia, sampai ke Indonesia. Makanya di Indonesia itu, di Magelang itu ada Candi Borobudur, sebagai bukti bahwa dulu nenek moyang kita itu beragama Buddha. Kehadiran yang pertama itu adalah Kerajaan Sriwijaya, abad ke-7 Sriwijaya ya, di Sumatera Selatan. Nah, itu sebenarnya sebuah, kalau di sana itu ada sebuah penemuan percandian, kompleks percandian yang lebih luas dari Borobudur. Cuma masih sebagian masih belum digali. Muara Jambi, apa itu nama percandiannya? Bukan. Muara Jambi apa? Jadi lebih besar dari Borobudur ternyata. Candi Borobudur itu abad ke-14. Itu masa yang berbeda ya. Nah, saya kira itu dalam perkembangannya yang jelas bahwa kalau di Buddha itu bukan ajaran yang dogmatis. Artinya Buddha itu bukan seorang yang menciptakan ajaran, itu bukan. Buddha ini adalah, termasuk Buddha Gautama, beliau bisa menyadari, bisa menemukan jalan untuk mencapai kebahagiaan dengan mengatasi penderitaan. Nah, setelah Buddha Gautama menemukan jalan untuk menuju kebahagiaan, beliau membabarkan, memberitahu kepada para pengikutnya. Intinya di situ. Jadi bukan Buddha Gautama ini menciptakan, tidak. Buddha Gautama itu adalah manusia juga, cuma manusia yang telah mencapai kesadaran. Buddha itu sebenarnya secara definisi, Buddha itu adalah orang yang tercerahkan, orang yang mencapai kesadaran. Buddha itu artinya. Kalau yang belum sadar itu disebut manusia. Nah, itu kalau pengertian di Buddha itu sendiri ya. Jadi memang sejarahnya panjang ya. Di dalam perkembangannya itu juga di Tibet juga menjadi pusat dari penyebar luasan agama Buddha, khususnya aliran Tantrayana atau Vajrayana. Kalau di Thailand itu menjadi pusat dari aliran Theravada atau Hinayana. Kalau yang Mahayana ada di beberapa tempat, termasuk salah satunya di Jepang, di Taiwan juga, di mana saya lupa. Jadi itu. Jadi kalau bicara mengenai tempat suci yang sebenarnya yang paling utama itu adalah di India, kelahiran dari Buddha Gautama. Tapi setelah itu, setelah masa Buddha Gautama ini moksa atau meninggalkan dunia, agama Buddha ini terus berkembang, terus tersebar luas, dan di setiap negara itu juga ada muncul orang yang mencapai kebuddhaan. Jadi Buddha itu sebenarnya bukan hanya satu kalau kami, bukan hanya Buddha Gautama, tapi setelah itu ada orang-orang arif bijaksana yang memang memiliki sebab jodoh dengan masa lampau melalui pertapaan, melatih diri dan sebagainya, akhirnya bisa mencapai kebuddhaan juga. Jadi ada Buddha-Buddha yang lain, termasuk yang Buddha yang menjadi pegangan kami, Buddha Nichiren Daishonin. Nah, beliau lahir di Jepang 1222 dari
pasangan yang nelayan. Jadi kalau Buddha Gautama itu anak raja. Nah, kalau Buddha Nichiren ini anak nelayan. Jadi kalau kastanya itu yang rendah gitu ya. Nah, tapi Buddha Nichiren Daishonin pada waktu itu di Jepang itu agama Buddha itu sudah kabur, sudah menyimpang. Jadi beliau sejak umur 12 tahun memutuskan untuk menjadi biksu. Jadi beliau 12 tahun masuk ke kuil. Waktu di Jepang itu ada kuil-kuil Buddha ya. Nah, jadi beliau mempelajari kembali ajaran dari Buddha Gautama itu dari kuil yang satu ke kuil yang lain untuk mengembalikan kemurnian ya, ataupun yang sesungguhnya lah maksud dari ajaran dari Buddha Gautama itu, karena sudah ada sinkretisme, percampuran. Jadi Buddha itu ketika masuk ke Tiongkok itu juga terjadi sinkretisme, percampuran dengan budaya, dengan adat, kepercayaan di sana setempat. Waktu itu kan di sana itu sudah ada Taoisme, ada Konghucu. Nah, jadi Buddha ketika masuk di Tiongkok itu juga mengalami sinkretisme. Ada Shinto di Jepang. Jadi di dalam aliran Buddha itu ada namanya aliran Tridharma. Nah, Tridharma ini terdiri dari 3. Ini sebenarnya sebuah kompromi ya. Ada di dalam situ Taoisme, Kongfucuisme, dan Buddhisme. Nah, 3 ini jadi satu, 3 in 1. Nah, adik-adik mahasiswa, kalau kita lihat di tempat kita ini Pontianak, khususnya di Singkawang itu banyak kelenteng ya. Kelenteng yang rumah ibadahnya itu warna merah menyolok itu. Nah, itu rata-rata itu adalah aliran Tridharma itu. Jadi mereka menggabungkan ada Taoisme di situ, Buddhisme juga, dan Konghucu. Jadi kalau kita lihat di altar pemujaannya itu terdiri dari patung-patung, banyak patung dewa-dewi. Itu kira-kira demikian. Nah, kemudian waktu Buddha Nichiren Daishonin ketika sudah mempelajari kembali semua ajaran dari Buddha Gautama itu dan menarik satu kesimpulan bahwa sebenarnya tujuan kehadiran dari Buddha Gautama itu adalah bagaimana bisa membahagiakan orang lain, memperjuangkan kebahagiaan seluruh makhluk hidup. Nah, jadi dari situ Buddha Nichiren Daishonin yang ada di Jepang itu akhirnya mewujudkan objek pemujaan namanya Gohonzon untuk diwariskan kepada pengikutnya. Kemudian bukan hanya itu saja, beliau melantunkan mantra yang bisa disebut untuk ketika misalnya seorang penganut Nichiren Shoshu ya khususnya ketika bersimpuh di hadapan objek pemujaan itu, pertapaannya itu adalah menyebut mantra, membaca sutra. Nah, menyebut mantra ini bisa berulang-ulang, mau berapa lama pun terserah, tergantung kepada batin kita ya. Kalau kita merasa sudah cukup, perasaan kita sudah tenang, kita sudah menemukan jawabannya, ya kita boleh berhenti. Tapi sutra itu, jadi kalau membaca mantra itu, jadi kami posisinya itu menghadap ke objek pemujaan dengan tangan anjali dan bersimpuh. Gohonzon objek pemujaan Gohonzon. Ya, nanti menghadap ke Gohonzon dan dia bersimpuh
nanti tangan anjari, kemudian mata menatap ke objek pemujaan, nah sambil menyebut mantra agung ya, kami sebut Namyo Renge Hyo, Namyo Renge Hyo, Namyo Renge Hyo, begitu seterusnya. Namyo Renge Hyo itu memiliki arti, nam itu namo, pasrah, namo, namas itu sama, memasrahkan diri. Myoho itu adalah hukum gaib. Renge, sebab akibat. Kyo itu adalah sutra. Nah, jadi sebenarnya Namyo Renge Kyo itu memasrahkan diri kepada hukum sebab akibat yang gaib, yang tidak terjangkau oleh pikiran manusia. Gitu. Siapa yang gaib? Hukumnya gaib. Jadi Tidak ada penyebutan Tuhan di situ. Tidak, tapi hukum. Jadi kalau adik-adik mahasiswa-mahasiswi di Buddha itu, ketuhanan yang Maha Esa di Buddha itu bukan dalam bentuk sosok ya. Misalnya kalau di Muslim itu Allah ya, atau di yang itu Tuhan, itu sosok Yesus ya. Nah kalau di Buddha itu tidak. Buddha itu tidak ada sosok yang menciptakan. Tapi kehidupan di dunia ini dengan seluruh isi kehidupan ini ada yang mengatur. Namanya itu dalam bentuk hukum alam semesta, hukum sebab akibat, hukum kausalitas, hukum gaib itu. Jadi tidak terjangkau oleh pikiran. Jadi saya mengutip tentang konsep ketuhanan agama Buddha ya, biar lebih memperjelas. Ini ada kitabnya. Jadi pernyataan Sang Buddha yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan konsep ketuhanan dalam agama Buddha terdapat dalam Sutta Pitaka Udana 8 Romawi 3 sebagai berikut. Ketahuilah para biku bahwa ada sesuatu yang tidak dilahirkan, yang tidak menjelma, yang tidak tercipta, yang mutlak. Duhai para biku, apabila tidak ada yang dilahirkan, yang tidak menjelma, yang tidak diciptakan, yang mutlak, maka tidak akan mungkin kita dapat bebas dari kelahiran, penjelmaan, pembentukan, pemunculan dari sebab yang lalu. Tetapi para biku, karena ada yang tidak dilahirkan, yang tidak menjelma, yang tidak tercipta, yang mutlak, maka ada kemungkinan untuk bebas dari kelahiran, penjelmaan, pembentukan, pemunculan dari sebab yang lalu. Jadi ketuhanan yang Maha Esa dalam bahasa Pali itu adalah ati ajatang abutang akatang ajam katang, yang artinya suatu yang tidak dilahirkan, tidak dijelmakan, tidak diciptakan, dan yang mutlak. Dalam hal ini ketuhanan yang Maha Esa dalam agama Buddha adalah sesuatu yang tanpa aku atau anatta, yang tidak dapat dipersonifikasikan atau tidak memiliki kepribadian dan tidak dapat diuraikan seperti apapun. Tetapi dengan adanya yang mutlak, yang tidak berkondisi asamkata, maka manusia yang berkondisi samkata dapat mencapai kebebasan dari lingkaran kehidupan samsara dengan cara bermeditasi. Jadi ini landasan penjelasan dari Buddha tentang konsep ketuhanan itu ya. Jadi memang kami berpegang kepada hukum sebab akibat yang gaib, yang tidak terjangkau oleh pikiran manusia. Nah, kehidupan manusia juga sebenarnya kalau dalam Buddha itu bukan hanya sekali saja, bukan kali ini saja, tapi
manusia itu punya masa lampau, hidup pada masa lampau. Jadi seperti saya punya kehidupan di masa lampau. Entah itu menjadi diri saya sekarang atau bukan, saya tidak tahu itu. Tapi yang jelas bahwa di dalam penjelasan agama Buddha, kalau kita berbuat baik, berbuat kebajikan, berjuang untuk kebahagiaan orang lain, kita akan lahir di tempat yang terhormat, di tempat yang indah, di tempat yang ideal. Tapi ketika kita melakukan kejahatan, mencelakai orang lain, merusak kehidupan orang lain, nah nanti kita lahir di tempat yang buruk, yang penuh dengan penderitaan. Nah, ini sebenarnya sebuah hukum yang maha adil. Tidak ada yang menciptakan, tapi ini adalah sebuah mekanisme dari hukum alam semesta. Jadi saya ambil contoh, misalnya kalau kita gali lubang di tanah gitu ya. Nanti kalau lubangnya sudah jalan, nanti kan ada air kan, nampung air. Lama-lama kok ada ikan di situ ya, berenang. Nah, apakah itu diciptakan oleh Tuhan? Ya mungkin bagi yang beragama lain mungkin keyakinan itu ya. Tapi kalau di Buddha itu melihat itu adalah sebuah sebab akibat ya, sebuah proses sebab akibat yang pada akhirnya memungkinkan ikan itu bisa hidup. Nah, sama seperti kalau misalnya kita lihat ada batu kan yang di luar sana kena panas, kena hujan, lama-lama timbul lumut. Ada lumut ya. Nah, apakah lumut itu diciptakan? Kalau di Buddha itu bukan. Itu adalah melalui proses akhirnya terbentuk dia. Proses apa? Proses ya panas, ya, air, hujan dan sebagainya, akhirnya timbul lumut. Nah, kira-kira seperti itulah sederhananya untuk menjelaskan soal terbentuknya ya manusia beserta seisinya. Jadi di Buddha itu namanya bukan penciptaan, tapi pembentukan. Terbentuk deh. Jadi ketika misalnya ilmuwan mengatakan bahwa proses bumi ini terbentuk karena Big Bang, ada peristiwa Big Bang berapa miliar tahun yang lalu sehingga terbentuk bumi beserta planet-planet yang lain. Nah, kalau di Buddha itu tidak mengingkarinya. Mungkin seperti itu adanya. Karena kami di Buddha itu bukan penciptaan ya, tapi pembentukan. Kira-kira seperti itu. Nah, mungkin kalau ini udah sampai ke yang khusus ya, aliran dari yang saya yakini, Buddha Nichiren. Jadi Buddha Nichiren pada waktu perjuangan beliau untuk menegakkan ajaran Buddha kembali kepada jalurnya, itu juga menghadapi tantangan yang luar biasa. Sampai waktu itu kan penguasa itu adalah dari ini ya, shogun gitu ya. Nah, itu kerajaan di Jepang itu waktu itu kerajaan juga. Sampai sekarang juga kerajaan. Tapi kerajaannya itu mereka lebih percaya kepada ajaran yang tidak benar. Akhirnya terpengaruh oleh guru-guru yang tidak benar itu, sehingga mencoba untuk menghabisi ataupun membunuh Buddha Nichiren. Nah, Buddha Nichiren itu pernah dibawa ke satu tempat mau dipenggal kepalanya karena penguasa sama guru agama di sana yang tidak benar udah dibawa ke tempat ini penggal, tapi pada mau dieksekusi kepalanya itu ada bintang katanya meteor yang sangat menyilaukan dari langit tengah malam itu. Jadi argojo-argojonya itu saking matanya katanya itu silau, tidak bisa melaksanakan tugasnya. Akhirnya mereka malah ketakutan dan pergi meninggalkan Buddha Nichiren. Nah, dari situ sebenarnya
membuktikan bahwa kebenaran itu pasti akan menjadi pemenang begitu, akan dilindungi oleh para dewa dewi. Nah akhirnya sampai Buddha ditradisionin ketika mau mendekati moksa, mewujudkan objek pemujaan, mewariskan mantra ini. Dan sutra yang kami baca ini adalah Saddharma Pundarika Sutra. Saddharma Pundarika Sutra ini adalah warisan dari Buddha Gautama juga. Buddha Gautama sangat banyak ya membabarkan ajarannya ataupun kitab suci. Nah kami pegang salah satunya Saddharma Pundarika Sutra dengan penyederhanaan supaya lebih dipermudah, diberikan objek pemujaannya supaya bisa konsentrasi dan menyebut mantranya begitu. Itu tambahan. Nah itu kira-kira. Nah kalau di rumah ibadah kami itu kan selalu diberi nama Vimalakirti. Itu bukan hanya di sini di Kalimantan Barat ataupun di Kuburaya, tapi di setiap daerah itu vihara kami itu namanya Vihara Vimalakirti karena mengandung makna ataupun arti bahwa Vimalakirti ini adalah seorang bodhisattva pada waktu zaman Sang Buddha. Jadi beliau berjanji selagi ada manusia ataupun umat manusia menderita, saya akan terus berjuang. Nah, jadi ini sebuah perjuangan yang tidak pernah berhenti begitu. Nah, itulah Vimalakirti. Tekadnya seperti itu. Oleh sebab itu kami mengambil itu sebagai sebuah spirit ya, untuk selalu bagaimana memperjuangkan kebahagiaan orang lain. Nah, saya kira sedikit saja pengantar dari saya. Mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan dengan tanya jawab ya. Saya kembalikan ke Pak dosen.